Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih. Sebelum kita mengawali perayaan Ekaristi, mari kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan gereja kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu pembuka Mada Bakti 367. Bila hasrat datang menjelang Tuhan, hati tunduk rendah memohon berkat, agar jiwa pantas bertemu pandang, bagai domba yang hilang di jenjang maaf. Berpadu
berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan. Berhias nubari di awal bakti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus dari rumah masing-masing, selamat pagi. Selamat pagi, Pastor. Pada hari Minggu ini kita merayakannya sebagai hari Minggu Prapaskah yang kedua. Dan lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan, khususnya dalam bacaan pertama, dikisahkan mengenai kesetiaan Abraham yang merelakan anak tunggalnya yang paling disayanginya. Dan tentu hal ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang Tuhan telah berikan kepada kita sesungguhnya bukanlah menjadi milik kepunyaan kita sendiri, tetapi sesungguhnya semuanya kembali menjadi milik Allah. Namun demikian, dalam perjuangan hidup kita tetap dituntut dalam kesetiaan. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita kembali diajak untuk terus memperbaiki kehidupan iman kita. Seringkali kita tidak setia kepada Allah. Karena itu kita diajak untuk kembali setia kepadanya agar kita beroleh rahmat dan keselamatannya. Karena itu atas segala ketidaksetiaan kita dalam mengikuti dan mengimani Allah, maka di awal perayaan ini sejenak di hadapannya kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Abraham telah bersedia mengorbankan anak tunggalnya dan mendapat berkat melimpah bagi umat keturunannya. Namun kami kerap kali enggan berkorban sedikit pun untuk sesama. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Namun kami kerap kali enggan berbuat baik demi kebahagiaan kami sendiri dan sesama. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau telah menunjukkan jalan pengorbanan sebagai jalan yang benar menuju kemuliaan sejati. Namun kami kerap kali mau enaknya sendiri. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kami juga bersyukur bersama dengan Bapak John Lee yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-61. Dengan penuh kasih, Engkau telah mempercayakan rahmat kehidupan baginya, dan dengan penuh sukacita ia telah menjalaninya, menghidupinya. Kami memohon kepadamu, semoga dalam perjalanan hidup selanjutnya, dalam keluarga, dalam pekerjaan-pekerjaannya,
Engkau tetap menuntunnya, memberkatinya, agar dapat menikmati kehidupan ini dalam kegembiraan, sukacita, dan kebahagiaan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepadanya, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Berfirmanlah Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran. Di sana salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu." Maka berjalanlah Abraham bersama anaknya Ishak ke sana. Ketika mereka sampai di tempat yang ditunjukkan Allah, maka Abraham mendirikan di situ sebuah mezbah dan menyusun kayu di atasnya. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berfirman, "Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan ia melihat seekor domba jantan di belakangnya. Tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu, lalu dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat keturunanmu menjadi sangat banyak. Banyaknya seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau telah menaati firman-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein puji syukur 855. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang kudus. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang kudus. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil. Allah kami adalah rahim, orang
dan yang hina dina diselamatkannya. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang kudus. Apa balas budiku kepada Tuhan atas anugerahnya bagiku? Biarlah keselamatan akan kuangkat, dan nama Tuhan akan kuserukan. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang kudus. Bacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil, puji syukur 965. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Bapa, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara. Sesudah itu Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu.
Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kisah tentang Abraham tentu bagi kita umat Kristiani menjadi suatu kisah yang sangat indah, mengisahkan tentang kesetiaan Abraham kepada Allah. Dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana setelah Abraham dikaruniai anak, yakni Ishak. Tentu saja untuk memperoleh anak ini dalam kisah kitab suci juga dikisahkan bagaimana Abraham dan Sarah sungguh setia berdoa kepada Allah, memohon agar mereka diberi keturunan. Dan itu terjadi ketika Abraham diminta untuk meninggalkan tempat lalu menuju ke tempat yang dia tidak tahu. Abraham pun melakukannya. Dan ketika Abraham memperoleh anak yang dimintanya dari Tuhan, dan dalam kisah yang kita dengarkan tadi, ketika Allah mencobai Abraham, Allah meminta agar Abraham mempersembahkan anak tunggal kesayangannya, dan ia pun dengan setia mengikuti dan mematuhi perintah Tuhan. Tuhan melihat kesetiaan Abraham yang begitu besar, dan kesetiaannya serta ketaatannya kepada sabda Allah mendatangkan berkat bukan hanya bagi keluarganya, tetapi bagi keturunan dan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Tentu bagi kita yang beriman, mestinya apa yang telah dilakukan, telah dihidupi oleh Abraham ini adalah teladan. Karena itulah Abraham seringkali dijuluki sebagai bapa orang beriman. Kita yang mengaku diri sebagai orang beriman
mesti meneladan pada Abraham. Bagaimana ia percaya kepada Allah, bagaimana ia setia di dalam kepercayaannya itu, meskipun berhadapan dengan berbagai situasi yang sulit, yang berat. Dan bahkan ketika ia diperkenankan untuk mengalami sukacita karena berkat Allah, dan kemudian Allah meminta kembali berkat itu, ia pun dengan segala keyakinan dan kesetiaannya kepada Allah juga mau memberikannya kembali. Itulah yang mesti menjadi teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Seringkali sebagai orang beriman kita hanya tahu dan mau meminta dan menerima. Tetapi ketika kita dituntut dan diperhadapkan dengan situasi di mana kita harus memberi, rasa-rasanya berat, sulit, dan mungkin juga tidak mau. Abraham menunjukkan kepada kita sungguh-sungguh cara hidup orang yang beriman. Kalau kita mengaku diri sebagai orang beriman, kita rajin berdoa, rajin bersyukur, rajin juga meminta. Tetapi ketika kita harus dituntut untuk memberi, maka kita pun dengan rela dan tulus memberikannya. Itulah hidup orang beriman. Nah, semoga masa Prapaskah ini masa di mana kita diberi kesempatan untuk kembali melihat perjalanan hidup iman kita. Mari kita semakin mempertajam hidup iman kita. Kita melihat kekurangan-kekurangannya dan kita melengkapinya. Kita melihat kelemahan-kelemahannya dan kita membangun hidup iman kita agar menjadi semakin teguh, semakin kuat. Menjadi seorang pengikut Kristus yang sungguh-sungguh setia dan taat kepada sabda Allah. Bukankah itu yang telah dilakukan dan dihidupi oleh Abraham? Mematuhi sabda Allah dan setia menjalaninya dalam kehidupannya. Semoga kita diberkati dalam masa Prapaskah ini untuk terus berusaha membangun kesetiaan hidup kepada Allah dan terus-menerus mematuhi sabdanya agar kita sungguh kelak beroleh kemuliaannya. Semoga demikian. Amin. Amin. Mari saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Allah ini, kita menyatakan kembali iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita.
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dengan perantaraan Yesus yang selalu mendoakan kita, marilah kita berdoa penuh kepercayaan kepada Bapa kita di surga dan mengharapkan daripadanya segala sesuatu yang kita butuhkan. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja bersama dengan seluruh umat beriman mampu memperbaharui struktur dan penampilan gereja sehingga mendapat kepercayaan masyarakat dewasa ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga berkat doa yang tekun, umat Kristiani mendapat visi baru atas dunia yang sesuai dengan rencana Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi dunia, tempat kita hidup dengan segala potensinya untuk membuat orang bahagia. Ya Bapa, semoga di dunia ini semua orang sanggup membagi rezeki bersama dan tidak membiarkan seorang pun kelaparan, dan semoga kami saling memberi hak dan kesempatan untuk menjadi bahagia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berjuang demi keadilan di bidang sosial dan ekonomi, ya Bapa, semoga para pejuang keadilan tidak patah semangat bila mengalami kegagalan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan bila perjuangan mereka berhasil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang sakit dan mendekati ajalnya, ya Bapa, semoga penglihatan Kristus yang berubah rupa meneguhkan harapan para sakit atas kebangkitan serta kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga Tuhan yang bangkit mengubah hati kami dalam perayaan Ekaristi ini, dan oleh daya kekuatan kasih-Nya meyakinkan kami akan kehadiran-Nya yang tetap. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Mari sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan intensi atau permohonan pribadi untuk kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan keluarga. Sembari pula kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Allah Bapa kami, semoga Putra-Mu tetap tinggal bersama dengan kami dan tetap menyemangati meskipun kami harus bersusah payah untuk membangun dunia-Mu yang baru, tempat keadilan dan kasih saling bertemu. Itulah permohonan kami demi nama Yesus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan, Mada Bakti 385. Putra Allah yang kaya, sudi jadi Bapa. Putra Allah yang mulia, hinakan dirinya, menyelamatkan
menyelamatkan manusia, menanggung derita. Maut pun diterimanya dengan hasrat cinta. Amat cintalah Bunda di sisi putranya. Amat setialah Bunda selalu di sampingnya, menyelamatkan manusia turut menderita bersama puteranya dengan pasrah cinta. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini, hati kami Kau buat semakin peka akan sabda Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami para putramu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, dan berkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus yang kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita berdoa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif
dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan menyambut putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan mengalami kemuliaan putra-Mu yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing, dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup Mada Bakti 378. Tuhan, di Kau naungan hidupku, indahkan doaku. Bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya, sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku.